Ketika mendengar istilah gangguan makan, banyak orang langsung berpikir tentang makan yang terlalu banyak ataupun makan yang terlalu sedikit. Namun dalam psikologi klinis, gangguan makan adalah konsep yang jauh lebih kompleks dari itu. Video ini akan membahas bagaimana gangguan makan didefinisikan melalui berbagai literatur, serta bagaimana berbagai definisi tersebut dipadukan untuk menghasilkan satu pemahaman yang utuh. Pemahaman tentang gangguan makan menjadi penting karena konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pola makan, tetapi juga melibatkan interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gangguan makan dapat berdampak serius pada kesehatan fisik, fungsi psikologis, serta relasi sosial individu. Tanpa pemahaman konseptual yang tepat, risiko kesalahan diagnosis, penanganan yang tidak sesuai, hingga munculnya stigma justru dapat meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk meninjau berbagai definisi gangguan makan yang ada dalam literatur. Melalui perbandingan dan analisis, penulis berupaya menyusun pemahaman yang lebih utuh dan dapat digunakan sebagai dasar teoritis bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi. Untuk memahami gangguan makan secara lebih mendalam, penting untuk melihat bagaimana para ahli mendefinisikan konsep ini dari berbagai sudut pandang. Perbedaan definisi yang muncul menunjukkan bahwa gangguan makan ini bukanlah fenomena yang sederhana, melainkan konstruksi psikologis yang kompleks dan juga multidimensional. American Psychiatric Association menekankan adanya gangguan pola makan yang bersifat menetap yang berdampak pada kesehatan fisik serta fungsi psikososial individu. Definisi ini membantu dalam konteks diagnosis karena memberikan batasan yang relatif jelas mengenai kapan suatu perilaku makan dapat dikatakan bermasalah. Sementara itu, Tomba dan rekannya pada tahun 2024 memandang gangguan makan ini sebagai gangguan kejiwaan yang kompleks yang ditandai oleh perilaku makan ataupun pengendalian berat badan yang disfungsional. Dalam definisi ini, gangguan makan tidak hanya dipahami sebagai masalah kebiasaan makan, tetapi sebagai manifestasi dari disfungsi regulasi emosi, distorsi kognitif, serta mekanisme coping yang maladaptif. Pendekatan ini menggeser fokus dari apa yang tampak secara perilaku menuju proses internal yang mendorong perilaku makan tersebut. Sementara itu, Treasure dan kolega menyoroti tingkat keparahan gangguan makan dengan menekankannya sebagai kondisi yang melemahkan, bahkan berpotensi mematikan, serta menimbulkan beban yang besar bagi individu dan juga lingkungan di sekitarnya. Di sisi lain, beberapa definisi juga menekankan variasi jenis gangguan makan serta peran faktor risiko yang masih dapat dimodifikasi melalui upaya pencegahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap definisi memiliki fokus konseptual yang berbeda. Ada definisi yang menekankan aspek perilaku, ada yang berfokus pada proses psikologis internal, ada pula yang menyoroti dampak dan konsekuensi gangguan makan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu definisi pun yang sepenuhnya mencakup seluruh aspek gangguan makan. Oleh karena itu, diperlukan sintesis yang mampu menjembatani berbagai perspektif tersebut. Contoh kasusnya, seorang individu secara konsisten menunjukkan pola perilaku makan yang tidak sehat. Perilaku tersebut disertai dengan pikiran dan perasaan negatif terkait makanan dan tubuh, serta berdampak pada kondisi fisik, emosi, dan fungsi sehari-hari.
Berdasarkan sintesis berbagai definisi, artikel ini mengusulkan bahwa gangguan makan merupakan kondisi psikologis kompleks yang melibatkan perilaku makan maladaptif, dipengaruhi oleh interaksi kognitif, emosional, biologis, dan sosial budaya, serta berdampak signifikan pada kualitas hidup individu. Sebagai kesimpulan, gangguan makan merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional. Pemahaman yang komprehensif sangat penting agar proses identifikasi, pencegahan, dan penanganan dapat dilakukan secara tepat. Definisi gangguan makan bersifat terbuka untuk terus dikaji dan disempurnakan seiring perkembangan ilmu pengetahuan.